ruh Allah atau ruhnya siapa? Dalam, okey, saya boleh jawab, Pak? Saya boleh tanggapi? Silakan, Pak. Silakan. Ya. Okey, Bapak tahu tak, dalam ini saya jawab daripada Old Testament lah, orang. Dalam Old Testament, Tuhan juga ada kata rohku, ya, roh kami, rohku lah, rohku. Jadi di situ rohku ni ada berbagai-bagai maksud. Syaitan pun rohku, Tuhan juga dalam Old Testament. Jadi maksudnya bukanlah maksud roh Tuhan sendiri turun, bukan. Quran dinamakan roh. Quran juga nama lain Quran adalah roh. Nama lain untuk Quran adalah roh. Di sini dia katakan malaikat bawa turun Quran. Tapi malaikat itu walaupun dia jamak, tetapi jamak keagungan, malaikat Jibril bawa turun. Saya tidak permasalahkan mengenai ruhnya, Pak. Yang saya katakan, yang saya permasalahkan kata ana di sini, kami di sini. Kami di sini itu merujuk kepada siapa? Ruhana. Ada kata-kata ruhana, ya, ruh kami. Nah, kami ini menuju kepada siapa ini? Kepada Tuhan. Ya, menuju kepada Allah. Berarti ruh kami di sini maksudnya ruhnya Allah. Itu Bapak salah paham. Ini Pak ya. Ya. Kalau memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukra lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah channel ini akan terus menyuarakan kebenaran Islam serta syiar Islam, dan juga akan terus berupaya membenting umat muslim yang awam dari upaya-upaya pemurtatan yang dilakukan berbagai cara oleh kaum kadal, ya. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan putarkan sebuah video perdebatan antara Edi Sidabutar, ya, yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yang sombongnya minta ampun, ya, karena mengaku-ngaku adalah pakar Al-Quran dan dia mengatakan lebih paham Al-Quran daripada umat muslim sedunia. Nah, itulah kepongahan dan kesombongan si Edi sini. Jadi saudaraku semuanya, kita selama ini sudah mengetahui apa kekurangan dan kelemahan si Edis ini dalam mengkritik Al-Quran, ya. Dan dia mengaku pakar Al-Quran, dan pernyataannya itu tidak diiringi dengan keilmuan, disiplin ilmu yang mumpuni, ya, khususnya di bidang sastra Arab, juga ilmu kajian linguistik, juga ilmu hermeneutika romantik, ya. Itu adalah ilmu-ilmu yang dibutuhkan sangat untuk memahami Al-Quran. Kalau tidak, tentu akan terjadi kesalahpahaman dalam memaknai ayat-ayat Al-Quran, karena ayat Al-Quran adalah bahasa Arab yang klasik, yang orang Arab sendiri itu sangat sulit memahaminya dengan baik, ya, apalagi si Edi Sidabutar yang buta akan bahasa Arab. Nah, kebetulan di video ini si Edi Sidabutar mendapatkan lawat debat yang mumpuni, ya, yang tangguh, yaitu ada seorang bapak dari negeri tetangga jiran Malaysia, ya, yang menguasai sastra Arab, juga bahasa Ibrani dan Yunani. Jadi untuk memahami Al-Quran dengan baik, bapak ini sudah mampu, ya, dan kelihatan sekali di sini perbedaan antara bapak tersebut dengan si Edi Sidabutar yang buta akan Al-Quran, cuma tetap saja
ngeyel ya untuk mengkritik Al-Quran. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa untuk ikut subscribe. Dan kita dukung juga channelnya Muhammad Ali Musa ya, karena video ini saya ambil dari channel beliau. Supaya channel beliau juga berkembang untuk menjadi corong dakwah bagi kita semua ya. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Ya. Jadi li ahaba wahaba adalah satu akal kata yang sama. Cuma perbezaan li ahaba itu ikut kepada perkataan dalam bahasa Arab. Dia akan berubah itulah. Itu dalam Greek kita panggil sebagai ya. Saya tanggapi sedikit Pak. Ya. Ya. Justru tadi di dalam surat apa tadi Pak? Al-An'am tadi. Ya. Di situ yang mengucapkan di situ yang mengucapkan maupun di dalam Ibrahim ayat ke-39 ini, di sini jelas sekali yang mengucapkan itu seorang laki-laki Pak, seorang pria. Ya, jadi telah memberikan atau menganugerahkan, mewahaba kepada aku seorang anak, ya, gulam, ya, seorang anak. Ya. Di sini yang mengucapkan ini di sini adalah seorang laki-laki. Ya. Nah, jadi di sini laki-laki kan tak ada Pak yang mengandung. Laki-laki itu tak ada yang mengandung. Begini Pak, begini. Kan Kenapa Pak? tidak ada laki-laki yang mengandung ya Pak ya. Kan tidak ada laki-laki yang hamil. Di mana dikatakan lelaki mengandung di sini? Iya, maksud saya di sini kan memberikan makna bahwa memberi itu tidak ada sama sekali kaitannya dengan mengandung, karena dia mengucapkan di sini kan laki-laki. Okey Bapak. Persoalan Bapak ialah apabila di dalam ayat Maryam tu, macam mana Maryam boleh faham yang dia akan mengandung dengan li ahaba? Hanya dengan perkataan li ahaba saja Maryam tu boleh faham yang dia mengandung. Padahal itu seolah perkataan memberikan. Itu soalan Bapak. Betul? Jadi Bapak tunjukkan dekat mana perkataan yang sama daripada li ahaba ni, perkataan yang sama di tempat lain yang menunjukkan yang itu akan maksudnya diberi anak ataupun beri zuriat. Tapi tidak mengandung. Tapi dia tidak mengandung kan Pak? Ya. Tapi di situ tidak ada kata mengandung. Maksudnya dalam bahasa Arab, maksud dia Ya, gini. Di sini kan ini kan yang mengucapkan ini kan Ibrahim. Okey, Ibrahim. Ya, di ayat 39 ini kan yang mengucapkan ini Ibrahim. Ibrahim kan berkata begini, Alhamdulillahillazi wahaba. Okey. Ini sama juga. Ya, sebentar Pak. Yang mengucapkan di sini kan seorang laki-laki. Betul. Nah, jadi yang dimaksud dengan memberi di sini bukan berarti dia mengandung kan? Menganugerah, maksudnya bukan dia yang dianugerahkan oleh Allah zuriat. Iya. Tapi tidak ada kata mengandung kan? Ya, tidak ada kata mengandung kan? Bapak. Ya. Dengan cara apa orang dapat anak Bapak? Ada cara lain daripada mengandung? Kalau laki-laki dengan cara dari istrinya yang mengandung. Bukan. Maksud macam ni Bapak. Perkataan anugerah wahaba, diberi ni dalam bahasa Arab, orang Arab faham yang itu maksud dia dia akan dapat zuriat. Macam itulah Maryam, dia faham dia akan dapat zuriat. Bapak suruh tunjuk dekat mana perkataan itu memberi maksud, maksudnya dia akan dapat anak. So inilah maksud dia. Inilah beberapa tempat yang saya tunjuk ni. Okeylah maksud dia. Okeylah, saya paham. Gini Pak, gini. Tapi ini yang sebenarnya poinnya di sini Pak. Tapi bagaimana mungkin terbersit di dalam pikiran Maryam? Bagaimana mungkin terbersit di dalam pikiran bahwa proses atau cara mengandungnya itu tanpa disentuh laki-laki? Dari mana dia tahu itu?
Sebab tu dia ada protes Pak. Saya belum disentuh oleh lelaki. Iya, makanya Pasal itu ayat tu menunjukkan yang seorang manusia itu akan mengandung. ya, contoh begini Pak. Ya. Kalau ada orang, kalau Bapak ketemu dengan seorang gadis. Halo Pak. Ya, Kalau teruskan. Kalau Bapak jumpa gadis masih perawan, Ya. gadis perawan, terus Bapak Ya. bilang sama dia begini, Okey. hai gadis, aku mau beri kamu anak. Bahkan anak itu sudah ada jenis kelaminnya. Ingat, di sini anak ini Bapak, sudah ada itu dalam bahasa Melayu. Sebentar, Itu dalam bahasa Melayu. Tapi dalam Ya. bahasa Arab, memberikan tu mempunyai banyak makna. Bukan hanya memberikan macam bapa beri duit kepada anak, memberi duit pada isteri. Bukan maksud itu. Maksud dalam bahasa Arab, dia memberi zuriat. Itu percakapan biasa orang Arab. Itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi bapa hanya membaca terjemahan. Bagi bapa itu adalah hibah, memberi. Tetapi macam saya tunjuk, satu perkataan boleh mempunyai banyak makna. Jadi bapa tak boleh jangan memberi macam memberi duit, memberi hadiah. Ya. Ya. Okey, tapi di sini Jadi kalau kata perkataan ini, ya, tapi di sini itu kan sudah ketahuan jenis kelamin dari janin itu apa, sudah ada. Anak itu sudah ketahuan jenis kelaminnya. Karena ada kata-kata pulang di situ. macam bapa cakap, ayat Al-Maidah dengan ayat Al-Maidah dengan ayat di surah Maryam ni adalah ayat yang sama. Dalam Al-Maidah diterangkan anak lelaki. Dalam surah Al-Maidah diterangkan anak lelaki. Okey Bapak. Perlu saya lanjut lagi ya? Ada lagi 2 contoh yang tentang li ahaba ataupun wahaba ni menunjukkan akan dapat zuriat anak. Sudah Okey, saya cukup. sudah faham. Jadi Bapak, sekarang ni limitation ataupun kita punya masalah apabila penguasaan bahasa Arab kita kurang, kita akan salah faham Bapak. Kita akan terjadi salah faham. Okey, saya rasa saya dah tunjuk, Bapak tunjuk dekat mana li ahaba ataupun di kata wahaba, dekat mana yang menunjukkan dapat anak. Saya dah tunjuk 2. Saya boleh tunjuk lagi 2. Di sini saya cari 4 saja, tapi saya boleh tunjuk lagi lah kalau mau. Jadi di sini sebenarnya tidak ada masalah. Kita Arab Kristian tidak ada masalah dengan ayat ni. Dia orang faham bila baca kerana dia orang faham bahasa Arab. Apabila kita nak melakukan kajian, apabila kita kurang ilmu alat, so ini akan menyebabkan masalah kesalahfahaman. Dan amat malang sekali kalau kesalahfahaman ni menyebabkan kita menolak Islam kerana kekurangan dalam bahasa ni. Sebab tu lah saya bertahun-tahun saya cuba belajar bahasa Ibrani dan Yunani. Itu pun saya tak pandai lagi, tapi still saya belajar. Jadi saya habiskan duit saya banyak untuk belajar bahasa-bahasa ni. Supaya saya tidak, orang cakap apa, saya tidak bias atau saya tidak tersalah faham kitab Bible. Bapak seterusnya, soalan Bapak tentang malaikat-malaikat. Itu ayat Al-Imran. Al-Imran ayat 45. Ya. Malaikah yuqalatil malaikah. Malaikat itu di sini Pak. Di sini di teks saya malaikat itu bukan malaikat. Ya. Di Quran saya isqalatil malaikatu. Ya betul lah. Saya berhenti kat situ. Saya wakaf. Saya berhenti. Ya. Kalau saya nak sambung, Ya. iz qalatil malaikatu ya Maryamu. Itu saya sambunglah. Tapi saya wakaf kat situ, saya akan bunyi malaikah. Okey. Di sini memang jamak malaikat-malaikat. Ya. Tapi saya nak tanya Bapak satu soalan. Elohim, Bapak percaya itu Tuhan itu Isa. Ya. Di kejadian itu banyak perkataan Elohim. Ya. Tuhan. Bagi Ya. Bapak itu maksudnya di kejadian itu Elohim tu, Tuhan yang sebenar Elohim. Adakah jamak ataupun satu Tuhan saja? Jamak. Elohim Tuhan. Ya, jamak. Tapi kenapa diterjemahkan hanya Tuhan? Dan juga kata kerja dia satu manusia. Ya, itu beda. Beda sama ini Pak. Bukan beda Pak. Bahasa Arab dengan bahasa Hebrew, dia mempunyai satu, iaitu jamak, dia panggil plural of majesty. Maksudnya penghormatan. Ya, jamak keagungan. Jamak keagungan. Ya, saya minta maaf, saya tak tahu dalam istilah bahasa Indonesia.
Jadi Bapak, kalau Elohim tu saya tengok kalau buka di Alkitab bahasa Hebrew, di Genesis tu banyak Elohim, tetapi diterjemahkan hanya Tuhan. Satu Tuhan. Bukan banyak Tuhan. Sepatutnya diterjemahkan Tuhan-Tuhan, tetapi kata kerja hanya untuk seorang manusia, satu, untuk tunggal. Bukan Tuhan-Tuhan kata kerja sepatutnya jamak juga, tetapi tak. Krit, barak. Barak tu satu. Jadi Pak, Rashid bara Elohim et Hasamayim ke et Haaretz. Ya, et Hashamayim wa aret. Jadi di sini Elohim adalah jamak Tuhan-Tuhan, tetapi bara perkataan kata kerja hanya satu Tuhan, satu untuk seorang. Jadi di sini kenapa diterjemahkan hanya satu? Di sini maksud dia bahasa Ibrani dan bahasa Arab sama Pak. Dia orang mempunyai jamak keagungan. Jadi apabila saya kaji ayat ni dan saya tengok tafsir, ulama mengatakan malaikat Jibril adalah seorang malaikat yang dimuliakan. Jadi di sini memuliakan malaikat Jibril. Seolah-olah macam banyak malaikat tetapi hanya malaikat Jibril. Sebab kalau Bapak tengok dalam ayat 47 Ya. yang menjawab qala kazalikillah, menjawab itu tunggal, yang berkata itu tunggal, satu orang menjawab, maksudnya malaikat yang menjawab itu satu. Jadi ulama tafsir menafsirkan yang malaikat di sini adalah jamak keagungan kepada malaikat Jibril, kerana yang menjawab itu seorang, bukan ramai yang menjawab. Di sini kalau Bapak tengok terjemahan ni Quran, betul betul. Ya, di sini ya, kalau dalam bahasa Melayu boleh jadi tak nampak, tapi dalam bahasa Inggeris atau bahasa Arab nampak. Malaikat itu menjawab he said. Dia tak pasti nampak ke tak Pak? Ya, kelihatan. He said. Ya, jadi Bapak, bukan itu saja. Saya ada tafsir lain lagi. D.B. Irving pun sama juga. Dia menafsirkan benda yang sama, iaitu bukan ramai-ramai malaikat menjawab. Jadi maksudnya malaikat itu seorang, tetapi itulah jamak keagungan kepada malaikat. Macam Elohim juga, sama juga. Barak itu seorang. Menjawab tu maksudnya perbuatan, kata kerja menjawab satu untuk seorang manusia. Okey, saya ini kan Pak. Kemudian berarti kan tadi Bapak sudah mengakui bahwa ini kan peristiwa yang sama dengan yang di Maryam tadi. Ya, ada tiga pendapat Pak. Okey, ada tiga pendapat ulama. Pasal Bapak kata itu peristiwa sama, so saya pakai Bapak lah. Ada tiga pendapat. Ada ulama cakap sama, peristiwa yang sama. Ada ulama cakap itu adalah peristiwa yang berbeza. Jadi tidak ada masalah. Kalau Bapak nak cakap peristiwa yang sama pun silakan. Peristiwa yang sama. Nah gini, kalau ini adalah peristiwa yang sama, maka ini akan menimbulkan sebuah keanehan. Keanehannya begini, siapakah yang datang kepada Maryam, malaikat atau ruhana? Ruhana itu Jibril. Ini menjadi sesuatu yang aneh Pak. Kalau dikatakan bahwa ruhana itu adalah Jibril, karena ruh kami. Surah An-Nahl ayat Quran 16 ayat 21. Ayat 21 Pak. An-Nahl. Sorry, ayat 2 Pak. Sorry, maaf, ayat 2. Yunazzilul malaikatu bil ruhi min amri. Ya, saya bacakan Pak ya. Saya bacakan Pak. Bi ruhi bi amri. Ya, saya bacakan. Yunazzilul malaikat ya toh biruhi. Nah, dan menurunkan para malaikat ya biruh ya min amrihi di atas perintah Tuhan. Ya. Nah, di sini bagaimana Bapak bisa mengatakan bahwa para malaikat itu adalah
Ruh kami itu adalah malaikat Jibril. Itu dari mana, Pak? Bukan, itu ruh tu, maksud ruh tu, di Ya. situ faham, pentingnya faham tafsir dan juga ilmu-ilmu agama. Itu tafsir. Selain bahasa Arab. Yunazzilul malaikah, maksudnya malaikat yang ramai. Di ruh. Ruh di sini adalah Quran. Pada malam ni, malam yang dikatakan malam diturunkan Al-Quran dengan malaikat Jibril. Malaikat di sini adalah malaikat Jibril. Walaupun dia malaikat ramai, tapi Jibril membawa wahyu. Quran turun. Itu maksud dia. Ruh tu adalah Quran, bukan ruh-ruh yang macam ni. Ya, Tapi kalau kita tidak faham bahasa Arab, itu ya. tidak jadi masalah. Itu tidak jadi masalah, Pak. Yang saya pertanyakan, bagaimana mungkin ruh kami itu roh Allah atau tidak? Ruh kami itu, saya minta ini kita juga sedikit. macam ya. Ruh kami itu roh Allah atau tidak? Itu adalah maksud Bapak, itu maksud lain kata nama Al-Quran. Allah namakan Quran sebagai ruh. Bukan. Kita kan bahasan kita kan tadi di surat Maryam ayat ke-17 ini. Maka kami mengutus ruh kami. Ya, ruh kami. Maka kami mengutus ruh kami. Ruh kami di sini ruhnya siapa? Ruh Allah atau ruhnya siapa? Okey, saya boleh jawab, Pak. Saya boleh tanggapi. Silakan, Pak. Silakan. Ya. Okey. Bapak tahu tak? Dalam ini saya jawab daripada Old Testament lah, Torah. Dalam Old Testament, Tuhan juga ada kata rohku. Ya, roh kami. Rohku lah. Rohku. Jadi di situ rohku ni ada berbagai-bagai maksud. Syaitan pun rohku, Tuhan cakap dalam Old Testament. Jadi maksudnya bukanlah maksud roh Tuhan sendiri turun, bukan. Quran dinamakan roh. Quran juga nama lain Quran adalah roh. Nama lain untuk Quran adalah roh. Di sini dia katakan malaikat bawa turun Quran. Dan malaikat itu walaupun dia jamak, tetapi jamak keagungan, malaikat Jibril membawa turun Quran. Saya tidak permasalahkan mengenai ruhnya, Pak. Yang saya katakan, yang saya permasalahkan, kata ana di sini, kami di sini. Kami di sini itu merujuk kepada siapa? Ruhana. Ada kata-kata ruhana, ya ruh kami. Nah, kami ini menuju kepada siapa ini? Kepada Tuhan. Ya, menuju kepada Allah. Berarti ruh kami di sini maksudnya ruhnya Allah. Itu Bapak salah faham. Nah, ini Pak ya. Ya. Kalau memang di situ itu kan digabungkan ruh dan ana ya, ruhana. Ya, itu menunjukkan sebuah identitas, suatu kepemilikan. Ruhana, contoh misalnya tanganku, mataku, wajahku, ruhku. Nah, itu kan sama semua. Nah, itu ruhana, ruh kami. Nah, pertanyaan saya di sini, kami ini tadi kan saya tanya dengan Bapak, ini merujuk kepada siapa? Jawabnya kepada Allah, ya kan? Ya, Nah, bagaimana mungkin? Bapak, Enggak. Gini Pak, gini. Saya memang sering mendapatkan terjemahan-terjemahan yang memberikan interpretasi semacam itu, ruh ciptaan dalam kurung kami. Tapi dalam teks aslinya itu tidak ada. Ya, dalam teks aslinya itu ruhana, bukan ruh ciptaan ana, enggak. Bapak, kes yang sama kalau saya bagi dalam Old Testament, Bapak setuju tak? Ya, Old Testament ada benda yang sama. Ya, betul. Saya akan tanggapi Bapak melalui Old Testament. Silakan. Bapak ada Old Testament? Ada. Minta maaf Bapak, silam. 1 Samuel 18:10. 18:10, minta maaf Bapak. 18 ayat 10 ya. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Tuhan. Roh jahat daripada Tuhan. Ya. Kalau Bapak baca dalam Ibrani, Ruach Elohim. Ruach Elohim maksudnya roh jahat dari Tuhan. Ya. So, dekat Genesis pun Ruach Elohim, tetapi Bapak kata itu roh Tuhan. Tetapi di sini Ruach Elohim, tetapi itu roh jahat. Takkan itu roh Tuhan jahat, Bapak? Di sini diterjemahkan dalam ITB, terjemahan baru, roh jahat dari Allah.
di situ ada dari Allah. Sama juga roh kami, maksudnya roh kami tu roh dari Allah. Maksudnya malaikat dari Allah. Bapa tak boleh ambil literal. Kalau bapa ambil literal, takkan roh Allah jahat bapa dekat 1 Samuel 18:10. Bapa boleh faham tak? Ini dari segi bahasa Pak. Jadi kita punya kekangan, masalah kita dari segi bahasa Pak. Bila kita kurang bahasa, jadi kita akan jadi masalah tentang pemahaman pada teks-teks kitab suci ni. Jadi apa akan berlaku Pak? Kita akan salah faham. Jadi menyebabkan kita salah faham, dan yang ditakuti kita menyebarkan kesalahfahaman kita tu kepada umat, dan umat pun turut tersalah faham kerana tak ikut cakap kita yang tidak berhati-hati dalam membaca teks. Itu yang saya takuti Pak. Saya cakap untuk diri saya Pak. Diri saya sendiri Pak. Cakap untuk diri saya sendiri. Baik, saudaraku semuanya, setelah kita melihat perdebatan si Edi Sidabutar ini dengan seorang bapak yang berasal dari Malaysia ini ya, di sini semakin membuktikan bahwa si Edis ini benar-benar tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai ilmu yang mumpuni yang bisa dia andalkan untuk mengkritik Al-Quran ya. Dan ini bertolak belakang sekali dengan pernyataan dia selama ini yang berkoar-koar menyatakan dirinya adalah pakar Al-Quran ya. Ternyata itu hanyalah bualan atau mimpi kosong ya. Nah, saudaraku semuanya, jadi cukup menarik perdebatan ini karena memang si Edis mendapatkan lawan yang tidak sebanding ya, karena jauh lawan debatnya di atas dia sendiri sehingga mengendalikan jalannya perdebatan. Dan sekaligus ini membuktikan bagi kita semua bahwa si Edis ini hanyalah ngorok yang berkepanjangan tapi tidurnya tidak seberapa ya. Jadi seperti itu kira-kira. Baik, saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini bisa menghibur dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya, dan kebenaran hanyalah milik Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.